Kalau kita bicara soal Gita Savitri Devi, apa yang pertama kali muncul di benakmu? Pasti sosok ikon kesuksesan modern kan? Seorang perempuan yang cerdas, vokal, dan berhasil menaklukkan mimpinya buat belajar dan hidup di Jerman. Citra yang kita kenal adalah sosok yang kuat, penuh opini kritis, dan jadi inspirasi banyak anak muda. Tapi, bagaimana kalau di balik sorotan kamera dan ribuan pujian itu, ada sebuah kisah kelam yang jarang banget diungkap? Sebuah cerita tentang bagaimana ribuan hinaan dan serangan brutal dari netizen hampir menghancurkan kesehatan mentalnya, membuatnya nyaris menyerah di tengah dinginnya negeri orang. Ini bukan cerita tentang kesuksesan Gita yang biasa kita dengar. Ini adalah sisi lain perjuangannya yang sebenarnya. Sebelum kita bongkar lebih dalam, pastikan kamu sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya ya. Karena kisah ini akan membuka sudut pandang baru tentang perjuangan di balik layar seorang kreator. Cerita ini kita mulai di tahun 2010. Bayangkan, seorang gadis 18 tahun bernama Gita Savitri baru lulus SMA, nekat mendaratkan kakinya di Berlin, Jerman. Mimpinya besar, kuliah di salah satu negara dengan sistem pendidikan terbaik dunia. Keputusan ini bukan tanpa pengorbanan besar loh. Dia harus merelakan kursi di Institut Teknologi Bandung atau ITB yang sudah susah payah didapatkan. Panggilan untuk merantau yang didukung penuh orang tuanya terasa jauh lebih kuat. Awalnya, seperti yang ia bagikan di kanal YouTube-nya, perjalanan ini kelihatan seperti petualangan yang ideal. Ia mulai mendokumentasikan hidupnya, dari cover lagu sampai vlog keseharian sebagai mahasiswi Indonesia di Jerman. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Seorang mahasiswi muslimah berhijab, cerdas, mandiri, dan sukses beradaptasi di lingkungan Eropa. Dia jadi panutan. Kontennya jadi jendela bagi anak muda Indonesia yang punya mimpi serupa. Namun kenyataannya jauh lebih berat dari yang terlihat di layar. Tantangan pertamanya, akademis. Masuk jurusan kimia murni di Freie Universität Berlin, Gita dihadapkan pada kurikulum super ketat dan bahasa pengantar yang masih asing. Dalam bukunya, Rentang Kisah, ia bercerita bagaimana ia sering merasa tertinggal, bahkan sampai menangis karena tidak mengerti apa yang dijelaskan dosen di kelas. Untuk bertahan, ia harus belajar 2-3 kali lebih keras dari teman-temannya yang orang Jerman asli. Waktunya habis untuk belajar dan tugas laboratorium. Perjuangan ini saja sudah menguras mental, tapi badai yang lebih besar ternyata datang dari dunia maya. Seiring popularitasnya yang meroket, Gita mulai berani. Ia tak hanya berbagi cerita sehari-hari, tapi juga menggunakan platformnya untuk bersuara. Ia bicara soal isu sosial, feminisme, agama, dan politik dengan sudut pandang kritis, sesuatu yang saat itu masih jarang dilakukan influencer lain. Ia tidak mau hanya jadi inspirasi pasif, ia ingin memantik diskusi. Disinilah titik baliknya. Opini-opininya yang tajam dan sering menantang pandangan konservatif mulai memancing reaksi yang berbeda. Kolom komentarnya yang dulu penuh pujian, pelan-pelan disusupi suara sumbang. Awalnya cuma beda pendapat, tapi dengan cepat berubah jadi serangan personal yang brutal. Setiap kali ia mengutarakan pandangan kontroversial, gelombang kebencian datang tanpa ampun. Ia tidak lagi dilihat sebagai mahasiswi yang berjuang, tapi target empuk untuk caci maki. Hinaan tak lagi menyasar opininya, tapi sudah menyerang fisiknya, agamanya, kepribadiannya, bahkan keluarganya. Kata-kata seperti sok tahu, sok kritis, pembangkang, sampai tuduhan keji jadi makanan sehari-hari. Ironisnya, serangan paling brutal justru datang dari netizen di negaranya sendiri. Coba bayangkan, di saat ia sedang berjuang sendirian secara akademis dan sosial di negeri orang, ia juga harus menghadapi ribuan tikaman digital dari kampung halamannya. Tekanan ini perlahan mulai meruntuhkan mental yang sudah susah payah ia bangun. Nah, sebelum kita masuk ke bagian paling puncak dari konflik batin yang Gita alami, kami ingin bertanya, pernahkah kamu melihat komentar jahat yang sudah kelewat batas ditujukan pada seseorang di media sosial? Coba ceritakan sedikit di kolom komentar, kita akan lanjut membahas dampak mengerikan dari serangan ini. Tumpukan kebencian digital itu akhirnya sampai di puncaknya. Gita masuk ke dalam fase tergelap dalam hidupnya. Ini bukan lagi sekedar baper atau sedih biasa.
Ini adalah pertarungan melawan depresi. Gita sendiri pernah mengakui penyesalannya, karena saat stres berat itu, ia tidak mencari bantuan profesional. Ia memendam semuanya sendirian. Serangan cyberbullying yang tak henti-hentinya membuatnya mempertanyakan segalanya. Kepercayaan dirinya hancur. Suara-suara jahat di kolom komentar itu meresap ke dalam pikirannya. Menjadi suara internal yang selalu mengkritik dan menyalahkannya. Ia merasa apapun yang ia lakukan selalu salah. Citra perempuan kuat yang ia tampilkan di luar terasa seperti kebohongan. Di balik pintu apartemennya di Berlin, ia hanyalah seorang gadis yang rapuh, kesepian, dan ketakutan. Perasaan terisolasinya semakin menjadi-jadi. Di Jerman, ia adalah minoritas. Di dunia maya, ia merasa ditolak oleh komunitasnya sendiri. Ia seakan berada di ruang hampa, tidak merasa diterima dimanapun. Perjuangan kuliah terasa makin berat, semangatnya anjlok. Ada momen di mana ia ingin menyerah pada semuanya, pada mimpinya di Jerman dan pada karakternya sebagai kreator konten. Ini adalah titik terendahnya, sebuah lembah gelap yang ia lalui tanpa banyak orang tahu. Setelah melalui periode yang sangat berat, sesuatu di dalam diri Gita mulai berubah. Ia sampai pada titik di mana ia sadar bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan dan membiarkan suara orang lain mendefinisikan dirinya. Proses ini tidak instan, butuh waktu, introspeksi, dan keberanian yang luar biasa. Langkah pertamanya adalah berdamai dengan diri sendiri. Ia mulai menerima bahwa ia tidak bisa menyenangkan semua orang, dan itu tidak apa-apa. Ia sadar nilai dirinya tidak ditentukan oleh validasi dari kolom komentar. Kekuatan sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tapi tentang bagaimana cara bangkit kembali. Gita kemudian membuat keputusan berani. Ia mulai berbicara terbuka tentang perjuangannya. Ia tak lagi menyembunyikan sisi rapuhnya. Ia jujur tentang tekanan yang ia alami dan betapa beratnya hidup di perantauan. Ia mengaku awalnya sempat malu menceritakan sisi jelek dari hidupnya. Namun ia sadar, dengan bersikap jujur, ia justru bisa membantu orang lain yang mengalami hal serupa. Kejujuran inilah yang menjadi senjatanya. Dengan berbagi kisahnya, ia mengubah narasi dari korban menjadi penyintas. Ia menunjukkan kepada ratusan ribu pengikutnya bahwa di balik setiap kesuksesan pasti ada luka dan perjuangan. Platform yang tadinya jadi sumber rasa sakit, kini ia ubah menjadi medium untuk advokasi kesehatan mental. Ia tidak berhenti bersuara kritis, tapi kini dengan fondasi mental yang lebih kokoh. Ia belajar menyaring kebisingan dan fokus pada suara-suara yang membangun. Kisah gelap Gita Savitri di Jerman adalah pengingat yang kuat bahwa apa yang kita lihat di media sosial seringkali hanyalah sampulnya saja. Di baliknya ada perjuangan, air mata, dan pertarungan sunyi yang tidak terekam kamera. Perjalanannya dari seorang mahasiswi yang dihujani hinaan hingga menjadi sosok yang berani bicara soal kesehatan mental adalah bukti ketangguhan yang luar biasa. Ia tidak hanya lulus dari universitas di Jerman, tapi ia juga lulus dari ujian mental yang jauh lebih berat. Kisah ini meninggalkan pertanyaan penting untuk kita semua. Di era digital, di mana jari bisa jadi senjata, bagaimana kita bisa menjadi pengguna internet yang lebih berempati? Fenomena cyberbullying telah merusak banyak jiwa, dan kisah Gita adalah salah satunya. Bagaimana pendapat kalian tentang fenomena cyberbullying yang sering menimpa figur publik seperti Gita? Apakah kita sebagai audiens punya tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan online yang lebih sehat? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi secara sehat dan membangun.